Oke, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Karena subscribe, like, dan komen itu nggak bayar. Yaps, tidak bayar, alias gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Rahman. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memulai e-learning madrasah untuk guru. Apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian apa saja yang harus diisi. Yuk langsung simak saja video saya selengkapnya. Oke, yang pertama tentunya teman-teman harus buka terlebih dahulu e-learningnya. Oke, saya langsung buka e-learningnya, alamat e-learning kita. Ini untuk alamat e-learning madrasah kami. Jadi e-learning.onbuleleng.sch.id. Saya menggunakan hosting ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan lokal, silahkan langsung dibuka saja aplikasinya. Kemudian masukkan username untuk gurunya. Oke, ini saya sudah mengakses tadi. Kemudian login e-learning ya. Tunggu beberapa saat sampai keluar notifikasi berhasil. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk e-learning guru ya, aplikasi e-learning untuk guru ya. Ini adalah dashboardnya untuk guru. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat kelas online ya. Membuat kelas online. Ini ya, teman-teman ya. Di sini klik buat kelas online. Tunggu sebentar, kemudian pilih kelasnya. Oke, saya misalkan kelas 11. Kemudian pilih rombelnya ya. Kemudian nama kelas, misalnya 11 IPA ya, ini ya. Saya buat nama kelasnya kimia kelas 11 IPA 11 IPA 1. Oke, deskripsi, ini tujuan pembuatan kelas untuk proses pembelajaran. Oke, mata pelajarannya dipilih di sini ya. Nah, kemudian agendanya ini per semester, berapa jam per semester. Misalnya saya buat 30 jam per semester. Tinggal dihitung aja ya nanti ya berapa jamnya per semester, kemudian klik buat kelas. Oke, sudah berhasil pembuatan kelas. Ini langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk memulai e-learning ya. Nah, di sini ada banyak yang harus diisi. Ya, ada KIKD, kemudian KKM, kemudian RPP, bahan ajar, apa saja yang nanti yang akan ditampilkan, kemudian absensi kelas, jurnal guru. Kemudian di sini ada CBT-nya juga langsung. Oke, yang pertama teman-teman harus klik dulu standar kompetensi ini KIKD ya. Kemudian teman-teman buka silabusnya terlebih dahulu karena masing-masing mata pelajaran memiliki KD yang berbeda-beda. Nah, di sini setelah terbuka silabusnya kemudian kita isi pengetahuan. Nah, ini klik yang tanda pensil ini ya. Nah, kemudian buka silabus. Nah, masukkan yang KI3 kompetensi inti ya, copy, kemudian pastekan di sini. Oke, setelah itu klik simpan. Nah, ini untuk yang kompetensi inti. Nah, selanjutnya untuk di sini sebelah kanan ada kompetensi dasar atau KD-nya. Nah, tinggal di copy saja di silabusnya. Ini ya 3.1. Ini untuk kompetensi dasarnya. Nah, di sini 3.1. Nah, ini urutan tinggal dipindahkan saja panah ke atas dan ke bawahnya ini. Kemudian paste di sini. Nah, setelah itu klik simpan. Oke, ini yang KD 3.1. Kemudian kita menambahkan lagi 3.2. Oke, copy lagi yang ada di sini di silabusnya. Nah, kemudian ubah menjadi 2. Dan pastekan lagi KD-nya yang 3.2. Kemudian klik simpan. Dan begitu seterusnya teman-teman. Jadi ada berapa KD, nah di sini semuanya dimasukkan ya. Selama 1 semester itu. Kemudian untuk yang keterampilan sama prosesnya ya. Teman-teman klik edit ini. Kemudian kopikan yang KI-nya KI 4 ini. Oke, pastekan di sini. Nah, kemudian klik simpan. Oke, sudah masuk. Kemudian
sama untuk KD-nya juga kita kopikan dari silabus ya. 4.1 ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini jangan lupa dikasih urutannya ya terlebih dahulu 4.1. Oke, klik simpan. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk 4.1-nya sudah muncul. Oke, Bapak Ibu Guru, silahkan isi terlebih dahulu KIKD-nya dilengkapi ya. Ini semuanya silahkan diisi terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian selanjutnya adalah KKM. Ya, ini ya. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini berapa KD yang kita inputkan di standar kompetensi KIKD di sini. Nah, akan muncul juga di sini ya untuk pembobotannya, aspek yang dianalisis. Nah, di sini ada keterangannya. Perhitungan KKM ditentukan by sistem mengacu kepada juknis penilaian berdasarkan pembobotan 3 aspek. Yang pertama kompleksitas, kemudian daya dukung, kemudian intake peserta didik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja tinggi, sedang atau rendah. Kemudian daya dukungnya ini tinggal dikombinasikan saja. Nah, setelah kita pilih ini, maka otomatis di interval ini akan berubah juga ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, di sini ada perubahan ya. Kemudian kita pilih sedang misalnya. Kemudian intake peserta didik kita pilih tinggi. Nah, otomatis di sini akan berubah-ubah ya intervalnya. Kemudian untuk KD2 misalnya kita pilih tinggi. Kemudian kita tinggi. Oke, kita misalnya pilih tinggi semuanya. Nah, ini ya, intervalnya berubah-ubah ya di sini ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, setelah mengatur KKM, selanjutnya adalah kita membuat rencana pembelajaran. Oke, di sini. Nah, di sini ada keterangan ya, teman-teman ya. Dalam kelas ini Anda harus melakukan pertemuan dengan siswa kelas sebanyak 30 kali pertemuan. Nah, 30 kali pertemuan ini sesuai dengan jam yang kita inputkan tadi di awal ya. Setiap pertemuan dan materi topik atau bahasan ini dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini. Nah, di sini tinggal klik saja buat rencana pembelajaran. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini ya, teman-teman ya. Tanggalnya ditentukan. Nah, ini tanggalnya misalnya tanggal 18, kemudian jamnya jam ke-1 sampai jam ke berapa. Ini ya, teman-teman ya. Kemudian pertemuan pertama misalnya topiknya apa? Misalnya asam basa. Oke, kemudian KI-nya ini ya, tinggal dipilih saja. Nah, ini sesuai dengan KIKD yang kita inputkan tadi pada saat mengisi KIKD ya. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya ini opsional, silahkan teman-teman bisa diisi. Nah, ini ya. Kemudian metodenya seperti apa, ceramah, diskusi atau tanya jawab. Nah, di sini misalnya metodenya pembelajaran daring. Ini ya, metodenya bisa teman-teman isi opsional. Sumbernya misalnya internet. Oke, kegiatan pembelajarannya ini silahkan diisi teman-teman. Kemudian penilaian juga silahkan diisi opsional ya. Kemudian selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah kita isi semuanya itu tadi akan muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, jika kita ingin mengedit, tinggal klik edit ini ya. Jika ingin menghapus, klik hapus. Kemudian jika ingin mencetak, klik cetak RPP ini. Nah, teman-teman harus membuat sebanyak 30 rencana pembelajaran ini ya. Jadi sesuai dengan jam yang kita inputkan tadi di awal. Misalnya hanya 5 jam saja per semester. Jadi teman-teman tinggal buat rencana pembelajaran ini sebanyak 5 kali saja. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk contoh pembuatan rencana pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kita klik bahan ajar. Nah, ini fungsi bahan ajar ini adalah Bapak Ibu Guru bisa mengupload berbagai macam media pembelajaran seperti video, kemudian buku elektronik, kemudian e-book dan lain sebagainya ya. Nah, di sini tinggal klik bagikan bahan ajar saja. Bisa dilihat ya, ada kotak informasi baru. Jadi ada pop-up, Anda dapat mengupload bahan ajar yang Anda miliki untuk kelas ini berupa PDF, Word, Excel, PowerPoint, atau URL video. Jadi Bapak Ibu Guru bisa
membagikan misalnya video dari YouTube. Nah, itu juga bisa dibagikan di sini ya. Di sini ada dua opsi ya. Bisa upload dari komputer atau ambil dari kelas lain. Misalnya kelas lain Bapak Ibu guru sudah buatkan untuk media pembelajarannya. Jadi tinggal ambil dari kelas lain saja. Jadi tidak perlu membuat ulang. Kemudian saya contohkan upload dari komputer. Ini ya, misalnya kita upload baru. Nah, di sini ada jenis atau format bahan ajar. Tinggal dipilih saja. Sudah ada ininya ya. Ada banyak di sini ya. Bahan ajar format Word, format PDF, format Excel, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Ini ya, Bapak Ibu guru bisa pilih di sini. Misalnya saya pilih yang PDF misalnya. Kemudian kita ambil ini ya, ambil file bahan ajarnya. Kita ambil dulu. Oke, misalnya ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini bahan ajarnya misalnya. Kemudian nama bahan ajar. Oke, kemudian keterangannya. Ini ya, Bapak Ibu guru juga bisa isi. Nah, di sini ada share bahan ajar. Jadi Bapak Ibu guru bisa share bahan ajar ini ke siswa atau matikan fiturnya. Jadi jika seperti ini maka tidak di-share ya. Dan kalau ingin di-share tinggal aktifkan saja. Klik. Nah, jadi terlihat seperti ini ya, ada birunya ini ya. Nah, kemudian bahan ajar ini dibagikan untuk kelas. Nah, ini kelas apa yang ingin dibagikan. Oke, kita klik simpan bahan ajar. Oke, sudah berhasil. Nah, ini adalah bahan ajar yang kita sudah berhasil inputkan. Jika Bapak Ibu guru sudah menginput banyak bahan ajar, maka di sini akan tampil semuanya ya. Jadi misalnya saya tambahkan lagi. Oke, tambah baru misalnya. Misalnya saya ambilkan di YouTube. Misalnya ini ya, teman-teman. Oke, kemudian kita klik simpan. Ya, ini saya contohkan untuk yang link ya, teman-teman ya. Klik simpan. Oh, sorry. Kebalik saya. Nah, ini di URL websitenya masukkan di sini. Kemudian nama bahan ajar. Ini peranan ilmu kimia. Oke, klik simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini akan tampil bahan ajar yang sudah berhasil kita input. Jadi semakin banyak bahan ajar yang berhasil kita inputkan, maka semakin bervariasi bahan ajar yang kita bagikan ke siswa. Oke. Kita bisa coba, ini ya, buka URL, akan langsung mengarah ke link yang sudah kita bagikan. Oke ya. Kemudian selanjutnya di sini ada data siswa tergabung. Nah, di sini kan belum ada siswa yang tergabung. Nah, di sini bisa klik undang siswa. Nah, akan tampil di sini langsung kelas 11 IPA 1. Tinggal klik gabungkan ini ya. Jika ingin tidak repot, bisa klik langsung gabungkan semua ke kelas. Ini ya. Gabungkan semua siswa. Klik, maka secara otomatis langsung tergabung ya. Kelas 11 IPA 1 ini langsung tergabung semuanya. Selanjutnya klik tutup dan klik refresh. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu guru. Seperti inilah proses untuk menggabungkan siswa ke kelas yang sudah kita buat ya. Nah, ini sudah tergabung semuanya. Nah, statusnya masih offline karena mereka tidak sedang online sekarang ya. Kemudian setelah menggabungkan siswa ke kelas, langkah berikutnya adalah absensi kelas. Nah, ini ya, tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita bisa melihat presensi dari masing-masing siswa ya. Nah, di sini akan kelihatan semuanya. Nah, untuk presensi siswa ini tinggal kita ubah di sini ya. Klik rekap absensi kelas, kemudian pilih pertemuannya.
Oke ya, di sini. Kemudian di sini tinggal diganti status absensinya. Ya, misalnya alfa sakit, izin, terlambat dan lain sebagainya. Nah, secara default di sini hadir ya. Kemudian misalnya kita ganti seperti ini, absensi disimpan. Nah, ini ada konfirmasinya ya. Kemudian yang kedua misalnya sakit. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal guru. Nah, aplikasi e-learning ini juga dilengkapi dengan jurnal guru. Nah, ini misalnya kita tambah kejadian. Oke, nama siswa. Nah, ini tinggal kita pilih siswanya ya. Kemudian kejadian atau perilaku. Masukkan kejadian atau perilaku siswa pada tanggal tersebut. Siswa ribut di kelas. Misalnya ya, ini hanya contoh saja. Kemudian butir sikap. Nah, di sini disiplin, kemudian pilih kejadian positif atau negatif. Kemudian tindak lanjut sudah diingatkan. Oke, seperti itu ya contohnya teman-teman. Jadi di sini tinggal kita simpan kejadiannya. Oke, maka di sini akan terekap semuanya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, jurnal ini juga bisa dilihat dan dimonitor oleh wali kelas dan guru BK. Oke, setelah selesai langkah tersebut, berikutnya adalah CBT. Nah, CBT ini fungsinya untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah diajarkan. Oke, untuk membuat CBT, teman-teman bisa klik buat ujian CBT baru ini ya. Nah, di sini akan tampil jenis ujiannya. Nah, ini tinggal dipilih saja, penilaian harian, akhir semester, kuis, dan atau ujian lainnya. Oke, misalnya saya pilih penilaian harian, kemudian KD yang ingin dicapai, yang ingin diujikan. Nah, ini tinggal dipilih saja sesuai dengan KD yang diinputkan tadi di awal. Misalnya yang ini. Kemudian nama ujian CBT samakan saja, misalnya CBT penilaian harian. Oke, waktunya tinggal ditentukan berapa menit akan berlangsung ujian ini, misalnya 60 menit saja. Kemudian tanggal mulai ujian. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa tentukan kapan akan dimulai ujiannya, misalnya besok dari jam 8. Ini ya, bisa ditentukan ini ya. Ini batas akhir ujiannya besok. Besok juga sampai jam 9 misalnya. Jadi dari jam 8 sampai jam 9. Soalnya mau diacak atau tidak, ini tinggal diaktifkan fiturnya. Kemudian di sini ada aktifkan ujian. Nah, aktifkan ujian ini berfungsi untuk mengaktifkan ujiannya. Jadi di sini ada keterangan ya, ketika Anda mengaktifkan ujian, token ujian akan otomatis di-share ke siswa, dan ketika Anda menonaktifkan ujian, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Nah, ini fungsi dari tombol ini ya. Jadi sudah ada keterangannya di sini. Nah, di sini untuk acak soal juga sudah ada keterangannya. Oke, setelah selesai mengisi pengaturan ini, berikutnya kita buat soal ujian ini ya. Nah, di sini soal pertama, jenis soalnya tinggal dipilih saja. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada benar salah, kemudian menjodohkan, ada pilihan ganda, short answer, jadi lebih beragam. Di sini bisa Bapak Ibu guru bisa kombinasikan bentuk soalnya ya. Misalnya yang pertama saya pilihan ganda. Oke. Nah, di sini kita ketikkan soalnya. Oke, ini ya misalnya Bapak Ibu guru juga bisa klik import soal di sini ya. Nah, kemudian kita download template-nya. Nah, seperti ini template yang disediakan ya. Nah, tinggal kita isi saja soal, kemudian opsi A, B, C, kemudian jawabannya apa.
Nah, kemudian jika sudah selesai, Bapak Ibu guru bisa klik pilih file ini, kemudian ambil filenya. Ini soal ini ya, Excel tadi. Kemudian pilih open, kemudian klik import soal. Nah, tunggu beberapa saat sampai keluar kembali seperti ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini bisa kita klik edit terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, ini. Nah, secara otomatis akan muncul ya. Nah, sesuai template tadi. Jadi Bapak Ibu guru sudah memiliki soal ini. Kemudian ini tokennya yang nanti bisa dibagikan ke siswa. Nah, setelah selesai membuat ujian CBT, sebenarnya ini Bapak Ibu guru bisa langsung melanjutkan untuk kelas yang lain lagi. Nah, ini kan kita buatkan tadi untuk kelas 11 IPA 1. Nah, di sini ya ada penilaian pengetahuan, keterampilan, penilaian akhir semester, kemudian rekap nilai raport, dan lain sebagainya. Nah, ini ya Bapak Ibu guru bisa inputkan nilainya ini semuanya di ARD. Jadi ini pengaturannya juga bisa kita lihat untuk pengaturannya untuk kelas apa, kemudian rombelnya kita bisa pilih nama kelasnya apa, kemudian deskripsinya, kemudian simpan perubahan. Nah, ini untuk pengaturan kelasnya. Oke. Jika sudah selesai semuanya, kita bisa buat lagi kelas yang lainnya. Oke, dengan cara kelas online ya, arahkan ke kelas online, kemudian klik buat kelas, dan begitu seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat kelas yang sudah kita buat tadi di menu lihat kelas ini ya. Nah, ini ya kelas yang sudah kita buat tadi. Jika kita ingin menambahkan kelas yang lainnya, kita klik kelas online ini, kemudian arahkan buat kelas online ya, buat kelas baru ya. Nanti di sini akan diarahkan untuk membuat kelas baru. Tinggal kita pilih kelasnya, kemudian rombelnya, kita pilih kelas ya. Misal kita pilih kelas, kemudian kita pilih rombel. Nah, kemudian nama kelas seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Oke, seperti itu teman-teman untuk panduan e-learning untuk guru ya. Jadi bisa teman-teman kembangkan sendiri nanti untuk materinya, kemudian bahan ajarnya, kemudian RPP-nya dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing karena KD-nya berbeda-beda ya. Oke, sampai di sini dulu video panduan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Dan jangan lupa tetap dukung channel Bang Rahman dengan cara klik like, subscribe, dan komen video ini, dan bagikan kepada rekan-rekan guru yang lain agar channel Bang Rahman tetap bisa memberikan tutorial-tutorial lain yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.